Sebelum kita mulai, izinkan saya sedikit berpantun ya. Semoga bisa memeriahkan acara kita. Tolong Bapak Ibu dibantu cakepnya ya. Bulan sabit mulai terlihat. Kurang semangat ya. Silahkan dibantu dengan semangat, cakep gitu ya. Saya ulangi. Bulan sabit mulai terlihat. Hati bersiap sambut Ramadan. Mari recharge iman dengan niat yang kuat agar langkah ibadah semakin berkesan. Oke, satu lagi. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk pada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Anugrah Cahyadi yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi kita pada hari ini, yang juga selaku penceramah ya tausiah kita pada pagi hari ini. Kemudian kami hormati Bapak Wali Kota Pontianak atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kemenak Kota Pontianak atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kesbangpol atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua MUI Kota Pontianak atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah IKD Kalimantan Barat Bapak Kiai Haji Burhansyah SAG LPD, yang kami hormati Ketua PDIKT Kota Pontianak Bapak Rizky Rahmat Akbar SKM MN, yang kami hormati Ketua PW Salimah Kalbar Haja Fitriana STMT, yang kami hormati Ketua PD Salimah Kota Pontianak Ibu Metasari Kartika STMN, yang kami hormati Dewan Pembina Yayasan Ikhfah Indonesia Bapak Ustadz Aksan Fisyawan SPMH, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Ilham Bapak Dr. Siswandi, dan yang kami hormati pula pada seluruh hadirin Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini dengan penuh kelapangan bisa hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan. Kemudian salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya perkenalkan saya Irwan Syas yang pada kesempatan kali ini diamanahkan sebagai MC untuk memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita yaitu pembukaan, tilawah dan sari tilawah, kemudian sambutan, kemudian pembagian sertifikat Dai Muda IKD Kalimantan Barat, kemudian penyerahan santunan program pembinaan anak yatim dan duafa, kemudian acara inti kita tausiah Tarhib Ramadan, dan diakhiri dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka acara kita dengan melafazkan ta'awuz, basmalah dan ummul kitab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pembacaan tilawatul Quran dan salid tilawah. Pada kesempatan kali ini, pembacaan tilawah akan dibacakan oleh Ustadz Hadi Rahmawadi, yang beliau merupakan tunanetra sekaligus juga trainer Quran Braille, dan juga didamping oleh salid tilawah kita Bapak Ustadz Usil SRT. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum. Itu dipegangin atau ini bisa pegang bisa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهده Yang PDKD Ustadz Eldin PDKD mewakili أن تقولوا عهدا يعلمون. Siapa nama lengkapnya? وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Jadi PBKD sambutan juga. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإن
إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah daripada setan dan penduduk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan tangan mereka. Kemudian mereka isi dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dan mereka berkata, mereka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah hingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukankah demikian? Dan siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu merugi neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebaikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkarinya, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Mengambil Allah dengan segala firman-Nya. Ibu, jadi Al-Quran ini satu buku satu juz. Jadi kalau 30 juz 30 buku. Nah, ini bagi yang tanpa terjemah. Ya, jadi kalau kita baca kayak tadi tuh ada kipas kena ya, akhirnya apa? Perabaannya jadi salah. Makanya berat untuk mempelajari Al-Quran Braille. Nah, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kembali Bapak Ibu nanti ketika ada teman-teman tunanetra coba diajak untuk ngaji, untuk belajar Al-Quran. Karena apa? Karena masih banyak buat teman-teman tunanetra yang belum bisa membaca Quran. Hanya 20% dari 2 juta penduduk Indonesia yang tunanetra itu yang belum mampu untuk membaca Al-Quran. Apalagi kalau udah usia-usia kepala 4, kepala 50 tahun itu sangat sulit. Tangannya ini perabaannya sulit ya. Apalagi ketika misalnya lagi baca ada gangguan, apakah itu kipas angin atau apa, akhirnya
dia salah meraba halamannya. Inilah kesulitan teman-teman tunanetra dalam mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya nanti bisa membantu kami untuk program bagi teman-teman tunanetra yang akan belajar di pesantren di Iqfah ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa apa nih? Alhamdulillah, syukur jazakumullah khair atas pembacaan tilawah Al-Quran dan sari tilawah yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Rahmawati dan Ustadz Husin. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian menambah semangat kita ya dalam belajar Al-Quran, melihat beliau yang merupakan tunanetra saja bisa sesemangat itu dalam belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita juga bisa lebih semangat dengan kondisi kita saat ini. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Anwar Jahyadi pada kesempatan ini sudah berkenan hadir pada kegiatan kita. Baik, kita lanjutkan acara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara berikutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pengurus daerah IKAN di Kota Pontianak yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Eltin ya, Bapak Eltin Nandar. Pada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus Ustazuna Ustaz Anugrah Cahyadi, alhamdulillah asal bisa hadir di Kalimantan Barat, khususnya di Masjid Al-Ilham. Kami mewakili dari PD Kadin Kota Pontianak menyampaikan salam dari kedua beliau. Ada acara yang bersamaan tidak bisa dilakukan. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak saya mewakili. Kemudian Bapak Kepala atau Ibu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pontianak. Kemudian Pak Ketua PWI Kalimantan Barat Kiai Haji Burhansyah SAG MPD, serta Ketua Salimah Ibu Fitriana SSI MM yang insyaallah banyak orang dalam kegiatan ini. Kemudian kepada khusus tuan rumah dari Masjid Al-Ilham, kami menyampaikan terima kasih kepada masjid ini yang telah menyiapkan segala satunya, memberikan fasilitas. Alhamdulillah dengan fasilitas yang diberikan kita dapat melaksanakan kegiatan di hari ini. Mohon izin kami menyampaikan sedikit pantun terlebih dahulu. Penduduk Gaza sungguh berani, apapun gemburannya tetap bertahan. Ramadan adalah madrasah rohani. Ramadan adalah bulan pendidikan iman. Mudah-mudahan di bulan ini, di bulan Sya'ban yang mulia ini, kita bersama-sama hadir dalam kesempatan ini ingin mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kami atas nama panitia dari PD IKADI Kota Pontianak sangat berterima kasih kepada seluruh hadirin hadirat yang telah hadir
laporan dari Ketua PW Salimah yang hadir di sini adalah tidak hanya dari kota, juga hadir dari Kuburaya. Ahlan wa sahlan semuanya, mudah-mudahan hari ini makin berkah dan makin semangat bagi kita semuanya. Selanjutnya, kita berharap kegiatan ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan Ramadan kita yang lebih baik, dan kami atas nama PD IKADI Kota Pontianak menyampaikan terima kasih seluruhnya kepada semua yang telah berperan, panitia yang telah mempersiapkan acara ini, dan dukungan dari PW IKADI Kalimantan Barat yang sangat mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa bersilaturahim, mempersiapkan diri menghadapi Ramadan yang lebih baik, dan harapan dari kami di tahun ini adalah Ramadan yang kita jalankan ini adalah bagian dari dakwah kita yang terus berjalan untuk mengharapkan semakin menyejukkan hati umat, menguatkan pemahaman keislaman, membumikan nilai Islam, Al-Quran dan Sunnah, serta mempererat ukhuwah Islamnya di tengah masyarakat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, tidak banyak sekaligus untuk mempersingkat waktu, kepada seluruh tim dari Yayasan Ifkah dan rombongan, terkhusus Ustaz Ucai mungkin biasa dipanggil, kita ucapkan ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan perjalanan dakwahnya di Kalimantan Barat ini sangat bercahaya sesuai dengan nama beliau, bercahaya, semakin baik, dan tentu mencerahkan umat insyaallah. Amin ya rabbal alamin, dan mudahkan segala sesuatunya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Mik. Baik, jazakallah khair Ustaz Elvin yang telah menyampaikan sambutan mewakili PD IKADI Kota Pontianak. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Iqbal Indonesia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Rizky Amelia. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengucapkan salam, coba ibu-ibu yang masih agak ada jarak silakan maju. Yang maju duluan saya doakan masuk surga duluan. Ayo ibu agak maju dikit biar agak rapat. Ayo ibu yang di belakang boleh. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya kayaknya belum pada sarapan ya. Sudah sarapan apa belum ibu-ibu? Sudah ngaji apa belum? Ada bapak-bapak di sana? Assalamualaikum bapak-bapak. Alhamdulillah udah sarapan kelihatannya ya bapak-bapak. Ibu-ibu sudah sarapan apa belum? Tapi suaranya masih lemes. Sudah ngaji? Sudah apa belum? Sudah ngaji 1 juz sudah? Ibu-ibu masih sadarkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat, tulus, ikhlas. Saya doakan anak cucunya soleh-solehah. Ibu-ibu, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, ada Ketua PWIKD Kalbar, Masya Allah, salam takzim Pak, salam silaturahim dari saya. Kemudian ada beberapa ketua semua organisasi Islam, insya Allah tanpa menyebutkan nama, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Semoga semuanya Allah berkahi kehidupannya dunia dan akhirat. Salam ta'zim, salam silaturahim dari saya. Semoga Allah ridho atas ikhtiar yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang saya hormati bunda-bunda solehah, insya Allah ada dari Salimah ya, karena berhijab warna ungu, ciri khas dari para pengurus Salimah. Juga ada beberapa dari bunda-bunda solehah yang mungkin dari beberapa majelis taklim. Dan bapak-bapak ada di sebelah kanan. Mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang Allah ridhoi, yang insya Allah akan mendapatkan beribu kebaikan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, qadarullah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Insya Allah semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Hadir bersama kita ada salah satu pengurus ataupun penasehat sekaligus pembina Yayasan Ikhfah Indonesia, Bapak Haji Aksan Fisyawan, yang alhamdulillah terus membersamai kegiatan safari dakwah kami keliling Indonesia. Yang mana beliau ini sebelumnya adalah anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung selama 4 periode. Alhamdulillah, beliau dengan sangat ikhlas, bahagia bisa membersamai perjalanan kami bersafari dakwah, dan melalui wasilah beliau bertemulah dengan orang baik. Masya Allah, selamat datang Bapak Haji Alifuddin, Bapak anggota DPR RI, sohibnya Bapak Haji Aksan Fisyawan dari Partai PKS. Kemarin sudah jumpa, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, kedatangan orang tua yang luar biasa, sahabat dari Bapak Haji Aksan Fisyawan juga. Beliau juga bersama Pak Aksan, benderanya sama PKS ya. Insya Allah. Mudah-mudahan mereka ini adalah orang-orang yang Allah muliakan hidupnya, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, qadarullah hadir juga bersama kita hari ini Ustadz Ucai. Ini adik saya, ini masih muda, namun karena perjalanan dakwahnya yang panjang, pada akhirnya rambutnya pun jadi panjang. Sampai nggak sempat lagi pangkas. Luar biasa ya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, tambah keren. Waduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah jadikan amal jariah sampai dengan hari kiamat. Dari apa-apa yang sudah beliau sampaikan, ilmu yang luar biasa kepada seluruh umat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya pada pekan ini berada di Pontianak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti membawa keberkahan untuk kita semuanya.
Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri atas nama Yayasan Iqpah Indonesia. Saya Rizky Amelia, saya asli dari Provinsi Bangka Belitung. Alhamdulillah, pada Allah, kami saat ini Allah perjalankan melakukan kegiatan safari dakwah untuk menjadi wasilah teman-teman tunanetra Indonesia. Yayasan Iqpah Indonesia yang memang sudah berdiri sejak 2004, yang mana sebelumnya teman-teman kami adalah para penyuluh agama, karena Iqpah itu adalah sebuah ikatan penyuluh agama honorer yang sebelumnya waktu itu penyuluh-penyuluh agama ini belum ada yang jadi PNS. Tahun 2004 kami bentuk Forum Ikatan Penyuluh Agama Honorer, namun alhamdulillah 2013 berubah menjadi yayasan dan eksistensi dari Iqpah ini pun berubah karena teman-teman penyuluh agama sudah banyak yang menjadi penyuluh agama konvensional, menjadi para PNS Kementerian Agama. Eksistensi Iqpah berubah menjadi intensitas kegiatan pengajar Al-Quran dan Hadis. Kalau klik di Google, insya Allah semuanya keluar. Apa itu Iqpah? Kantor pusatnya ada di Bangka Belitung. Namun sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah ada koordinator di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, khususnya di beberapa kota yang sudah pernah kami datangi. Sejak 2016 sampai dengan hari ini, kami sudah melakukan kegiatan kemanusiaan bersama Mas Opik Tomboati, juga beberapa artis hijrah lainnya, salah satunya Meli Guslo, juga ada Ustadz Dery Sulaiman. Dan 3 tahun terakhir ini kami bersafari dakwah, hari ini bersama Ustadz Ucai, sebelumnya bersama Bunda Hajah Dewi Yul dan para artis hijrah lainnya. 3 tahun terakhir ini alhamdulillah kami sedang ikhtiar untuk menjadi wasilah teman-teman tunanetra yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa harus tunanetra? Tadi disampaikan oleh Pak Hadi, beliau Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, khususnya di Jakarta Timur. Ternyata pesantren untuk tunanetra di Indonesia ini belum banyak. Rasanya di Pontianak pun belum ada pesantren untuk tunanetra. Sudah ada? Belum? Sudah ada? Masya Allah, Allahu Akbar. Khusus pesantrennya, pesantren atau taklimnya. Pesantrennya di mana itu? Di depan Kanwil Kementerian Agama, Masya Allah, alhamdulillah. Sudah ada pesantren tunanetra di Pontianak, insya Allah saya akan silaturahim hari Senin. Karena memang pesantren untuk tunanetra ini belum banyak. Pesantren ya, bukan taklim atau hanya perkumpulan tunanetra saja, bukan. Tapi pesantren yang memang di dalamnya mengajarkan berbagai pelajaran, termasuk menggali potensi diri para tunanetra yang ada di Indonesia ini. Jadi bukan hanya belajar Quran, bukan hanya belajar pengetahuan agama lainnya, namun juga mengajarkan agar nanti para tunanetra ini bisa mandiri tanpa ada ketergantungan dengan seorang pendamping. Insya Allah saya ingin silaturahmi. Jika memang ada pesantren tunanetra di Pontianak ini, mudah-mudahan Senin bisa bersilaturahim ke sana. Insya Allah pesantren yang kami buatkan ini untuk Indonesia. Karena terdata di seluruh Indonesia pesantren ini baru hanya ada 4. Berarti kalau di Pontianak ada, berarti sudah ada 6 termasuk yang kami. Sejauh ini saya belum tahu bahwa di Pontianak ada pesantren tunanetra juga. Artinya yang tadinya kami sampaikan bahwa yang kami bangunkan ini adalah pesantren tunanetra yang kelima, berarti kalau di Pontianak ada 1, berarti yang ke-6. Pesantren tunanetra ini memang dibuatkan untuk seluruh tunanetra yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan ada 2 juta lebih tunanetra di Indonesia belum bisa baca Quran. Yang bisa baru 20% saja. Padahal Quran Braille-nya banyak sekali. Kenapa begitu? Rupanya banyak pengajar khususnya untuk
Quran Braille itu di Indonesia ini sangat kurang. Makanya ada cita-cita besar dari Syekh Ali Jabir Allahu Yarham ingin mencetak 1000 trainer Al-Quran Braille, yang mana insya Allah cita-cita ini bismillah pelan-pelan akan kami ikhtiarkan, karena kami sudah melakukan MOU kesepakatan bersama Yayasan Az-Zikro milik almarhum Ustadz Arifin Ilham, yang sekarang pimpinan majelis Az-Zikronya adalah Syekh Abdul Syukur, bersama Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di pusat. Kami sedang ikhtiar untuk terus melakukan training of trainer Al-Quran Braille, karena akan mencetak para trainer Al-Quran Braille, bismillah, mencetak 1000 trainer Al-Quran Braille seluruh Indonesia. Insya Allah hari ini kita akan ikhtiar sama-sama. Ikhtiar ini bukan untuk teman-teman tunanetra saja, mereka hanya sebagai penerima manfaat. Namun sesungguhnya ikhtiar ini adalah ikhtiar untuk kita sama-sama. Kenapa seperti itu? Karena tunanetra saat ini nggak bisa lihat indahnya dunia, mereka hanya ingin untuk tidak buta 2 kali. Karena buta di dunia adalah takdir, namun buta di akhirat adalah pilihan. Begitu juga dengan kita. Belum tentu nanti kita dibangkitkan dalam keadaan tidak buta. Walaupun kita bisa melihat saat ini dunia ini kita bisa melihat, bisa jadi nanti kita dibangkitkan dalam keadaan buta karena kita jarang baca Quran. Oleh karena itu, bismillah kita ikhtiar sama-sama, kita saling mengingatkan agar kita setiap hari itu menjadikan Al-Quran sebagai teman sejatinya. Dan mudah-mudahan Allah ridho membangkitkan kita dalam keadaan tidak buta. Dari ikhtiar kita hari ini mudah-mudahan menjadi asbab bersama teman-teman tunanetra nanti kita dibangkitkan dalam keadaan tidak buta. Amin, Allahumma amin. Bismillah, nanti kita akan ikhtiar sama-sama untuk teman-teman tunanetra Indonesia, juga untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan ada saudara-saudara tunanetra di seluruh Sumatera yang saat ini sedang menunggu bantuan kita untuk mempersiapkan ibadah mereka pada bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita bisa juga membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan ibadah untuk teman-teman tunanetra yang ada di Sumatera yang sebelumnya mereka terkena musibah. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan apabila ada informasi-informasi yang ingin ditanyakan terkhusus untuk tunanetra, silahkan menghubungi kami. Kami membuka untuk semua tunanetra yang ingin berjuang sama-sama di pesantren ini. Karena pesantren ini gratis, insya Allah tidak ada bayaran 1 rupiah pun. Bahkan jika ada yang kesulitan dari luar Bangka atau dari manapun yang ada di seluruh Indonesia ini ingin berjuang sama-sama tapi nggak ada ongkosnya, insya Allah akan kami siapkan untuk transportasi dan akomodasinya. Allah akan kirimkan rezekinya melalui semua orang baik, termasuk orang baik yang kumpul di masjid ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para panitia yang sudah mempersiapkan acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya tercatat sebagai amal jariah sampai dengan hari kiamat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair atas sambutannya dari Yayasan Hikmah. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Wali Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Rizky Rahmat Akbar, SKN Enteng. Pada beliau disilakan. Beliau selaku Sekretaris Dinas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua PWIKD Kalimantan Barat Bapak Burhan Syah, yang kami hormati Ketua dan sekaligus Dewan Pembina IKPAH dari Bangka Belitung, yang kami hormati Al-Mukarram narasumber kita Ustadz Anugrah Cahyadi yang telah hadir di Pontianak, yang kami hormati anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Arifudin, yang kami hormati perwakilan Ibu dari Kesbangpol Kota Pontianak, pengurus Masjid Al-Ilham Kota Pontianak, kemudian para hadirin Ustadz Ustazah, perwakilan PW dan PD Salimah Kalimantan Barat dan Pontianak, serta seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Yang pertama kami sampaikan salam hormat, salam takzim dari Bapak Wali Kota. Ada kegiatan, kemudian mewakilkan kepada Bapak Wakil Wali Kota. Tadi pagi ajudan nelpon saya, Pak Rizky mewakili. Alhamdulillah. Mohon izin membacakan sambutan Bapak Wakil Wali Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Izin membacakan pantun. Pergi ke hulu menyusur sungai, singgah sebentar di bawah jembatan. Alhamdulillah kita berkumpul ramai, menyambut Ramadan dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para dai, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan rahmatnya pada hari ini kita dapat menghadiri launching Ansitoh Ramadan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah Ikatan Dai Kota Pontianak dalam suasana keberkahan. Atas nama pemerintah Kota Pontianak, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ikatan Dai Kota Pontianak atas terselenggaranya kegiatan Ansitoh Ramadan ini. Program ini merupakan bentuk nyata sinergi dakwah dalam menyemarakan bulan suci Ramadan serta memperkuat nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Peran para dai sangatlah strategis dalam membimbing umat, menanamkan akhlak mulia, menjaga persatuan serta menumbuhkan semangat toleransi dan moderasi beragama. Dakwah yang sejuk, santun dan mencerahkan sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat saat ini. Melalui Ansitoh Ramadan 1447 Hijriah, kami berharap pesan-pesan keislaman dapat tersampaikan secara luas, menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan, sekaligus memperkokoh ukhuwah Islamiyah di Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta sejalan dengan upaya mewujudkan Kota Pontianak yang religius, harmonis dan berkarakter. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Ansitoh Ramadan 1447 Hijriah berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi umat serta kemajuan bagi Kota Pontianak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching Ansitoh Ramadan 1447 Hijriah Ikatan Dai Kota Pontianak secara resmi kami nyatakan dibuka.
Izin kembali membacakan pantun. Bulan Ramadan, bulan mulia, penuh rahmat ampunan ilahi. Semoga ansitoh membawa makna untuk umat dan kota Pontianak tercinta ini. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin, udah Ustaz. Udah tadi Ustaz. Izin Ustaz. Udah tadi Ustaz. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami beritahukan juga dari BKMT Kota Pontianak, Ibu Wali Kota juga nanti insya Allah hari Selasa mengundang perwakilan dari PD Salimah, PW Salimah, kemudian majelis-majelis taklim untuk hadir di acara Tarhib Ramadan yang akan diselenggarakan hari Selasa jam 8 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak. Sekaligus hari ini kami juga mengundang ibu-ibu majelis taklim untuk dapat hadir di acara tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, jazakallah khair atas sambutan yang mewakili Wali Kota Pontianak. Selanjutnya atas permintaan Ketua PWIKD Kalbar minta kesediaan Bapak Ustadz Haji Alifuddin SEMM selaku DPR RI untuk sedikit memberikan nasihat kepada kami. Pada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli. Hormat dari yang mewakili wali kota ya, Sekretaris Dinas. Kemarin ikut juga Bang Ali Kurin di Pondok Negara, diwakili oleh Bang Rustiansyah. Ketua IKD Bang Yuhansa, Wabil khusus Pusat Aceh ya, dari kodam kita. Insyaallah para bapak ibu yang hadir ya, untuk gak kecewa dan juga bisa diambil hikmah dari ceramah dalam rangka Tarhib Ramadan ya. Bang Ali Kurin mengingatkan, marilah kita persiapkan mental kita untuk kita cuci, kita bersihkan, kita bakar di bulan Ramadan nanti. Amin ya. Dan di bulan Sya'ban insya kita melatih agar kita lebih kuat lagi dalam puasa bulan Ramadan. Tentu saja harapannya bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi menahan hawa nafsu. Dan mohon doa untuk Bang Ali Kurin sehingga Bang Ali Kurin bisa tetap istiqomah ya, menjadi anggota DPR RI. Amin ya. Dan selalu terjaga dari perbuatan maksiat. Amin. Inilah harapan Bang Ali Kurin. Jadi tidak panjang lebar, insyaallah Bang Ali Kurin sampai jam 11 saja, karena nanti di mau kantor DPD adalah jam 11. Setelah itu di Hotel Harmoni ada acara lagi. Jadi mohon maaf Ustaz Aceh tidak bisa diselesaikan. Pada Pak Bu Hansa, insya Allah karena Bang Ali Kurin diberikan bicara, kita bantu kegiatan ini. Bantunya kemana Pak? Jadi kalau Bang Ali Kurin ngasih sambutan ya, kalau nggak bantu sungguh terlalu.
Dan juga kepada yang hadir di sini, kalau mau pakai rumah Bang Alipudin ya, untuk kegiatan sholawatan, pengajian, boleh-boleh saja. Itu saja insya Allah, sebagai menghindari dari kemaksiatan ya. Amalan yang paling baik adalah kita memperbanyak sedekah ya. Jadi insya Allah dengan Bapak Ibu ngaji di tempat Bang Alipudin ya, kita servis snack dan makan siang. Kalau ngaji siang, makan pagi. Kalau ngaji pagi, makan malam. Kalau ngaji malam, atau yang ngajinya sampai jam 10 pagi pun kita kasih makan dulu Bang. Insya Allah itu sebagai bentuk Bang Alipudin untuk menghindari dari kemaksiatan ya, mengamalkan hadis bahwa sodako insya Allah menghindari kita dari kemaksiatan. Karena yang paling ringan, yang paling mudah adalah ujian kesusahan, tapi yang paling berat yang bakal dirasakan dari Ustaz Acai, ujian kebahagiaan, kesenangan. Dan sekarang kita sedang mengalaminya. Makanya paling baik adalah kita berkawan sama orang miskin ya, sama orang-orang susah. Jangan banyak lihat ke atas, tapi banyak lihat ke bawah, sehingga akan banyak kata-kata syukurnya insya Allah. Banyak bersyukur insya Allah, kita akan menjadi sehat, amin. Lebih kurang mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur jazakallahu khair atas nasihatnya dari Ustaz Jalipudin SMM yang merupakan anggota DPR RI. Baik, kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat Dai Muda IKI Kalimantan Barat yang kedua. Insyaallah sertifikat ini diberikan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan Dai Muda IKI Kalimantan Barat, yang merupakan sebuah ikhtiar pembinaan generasi dai yang berilmu, berakhlak, dan siap berdakwah secara bijak di tengah masyarakat. Untuk itu kami mohon kesediaan Ketua PIKI Kalimantan Barat, Bapak Kiai Haji Ustaz Burhansyah, untuk menyerahkan sertifikatnya. Kemudian kami persilakan juga Saudari Rizka Riyadi sebagai perwakilan akhwat dan Saudara Sugianto sebagai perwakilan ikhwan untuk menerima sertifikat secara simbolis. Baik, terima kasih. Syukron jazakumullah khair Ustaz Burhansyah dan peserta pelatihan Dai Muda IKI Kalimantan Barat. Ya, semoga amanah ini menjadi motivasi untuk menebar dakwah ya, untuk menyejukkan bahwa kebermanfaatan bagi umat di Kalimantan Barat khususnya. Baik, selanjutnya adalah sesi penyerahan paket ya, penyerahan paket santunan program pembinaan anak yatim dan duafa yang akan diserahkan oleh Salimah. Kepada Salimah kami persilahkan. Program ini diharapkan dapat membantu mereka menjadi mandiri dan berkembang. Dan terima kasih kepada para donatur yang kali ini telah mempercayai penyaluran dana santunan yatim dan duafa melalui
pengurus cabang Salimah Kota Pontianak. Pada petugas yang Salimah kami persilahkan. Baik, kami informasikan juga bahwa program pembinaan anak yatim dan duafa atau P2AYD merupakan program unggulan Salimah, persaudaraan Salimah, yang berfokus pada pembinaan terhadap anak yatim dan orang tidak mampu. Program ini diharapkan dapat membantu mereka menjadi mandiri dan berkembang. Dan kemudian juga terima kasih kepada para donatur yang pada kesempatan kali ini telah mempercayakan penyaluran dana santunan yatim dan duafa melalui pengurus cabang Salimah Pontianak Kota. Pada kesempatan kali pula akan diberikan paket ini kepada 23 orang anak yatim dan juga duafa Kecamatan Pontianak Kota. Istiqomah dengan program kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk di acara inti kita pada hari ini, yaitu penyampaian tausiah Tarekat Ramadan 1447 Hijriah dengan tema Ramadan Dekat, Iman, Cinta, Peduli dan Kolaborasi. Insyaallah pada kali ini akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Anugrah Cahyadi dan dinampingi oleh moderator kita, yaitu Ustaz Yusuf Erlangga. Pada moderator Abdul Fadil silakan. Baik, bismillah, mohon izin. Ustaz Ucai akan segera menemui kita semua di hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari masjid ke masjid. Selama ini mungkin kita saksikan sebagian ini menyaksikan lewat televisi di Indosiar. Banyak juga yang melihat beliau hanya lewat YouTube, FYP di TikTok. Tapi hari ini beliau menyempatkan menemui masyarakat kota Pontianak. Di Pontianak Kota khususnya di hari ini. Dan insya Allah kita akan dapat ilmunya. Namun beliau belum bisa mulai, harus kita siapkan terlebih dahulu. Mohon siapa di sini yang mau berjuang terus di jalan Allah boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Yang mau terus berjuang jalan Allah, adakah? Ada, boleh semua berdiri terlebih dahulu. Tidak ada yang tidak berdiri bawa barang-barangnya. Silahkan kita maju kurang lebih sekitar 2 langkah ke depan bersama Ustaz Ucai. Dipercepat, makin cepat makin baik. Yuk, sekitar di sini. Yuk, alhamdulillah Ustaz Ucai akan menemani kita. Lagi bunda sampai depan sini. Ya, kita belum bisa mulai kalau rapi barisan kita buktikan kita bersaudara, kita adalah satu kesatuan dari kita untuk kita. Ada jamaah yang akan hadir lagi. Boleh bunda 2 langkah lagi sini. Ya, bismillah, yuk. Bapak-bapaknya sudah masuk, alhamdulillah. Oke, panitia boleh dibantu kursinya disiapkan untuk Ustaz Ucai. Oke, alhamdulillah ya. Insya Allah kita akan dapat ilmunya bareng-bareng, kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing, untuk pribadi, untuk keluarga, untuk organisasi, untuk komunitas. Insya Allah dari Ustaz, izin ya Ustaz, maaf, izin. Maaf Ustaz. Sini. Masuk dari panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Ibu sehat? Sehat Bu? Alhamdulillah. Semangat ibu-ibunya luar biasa, kompak. Mudah-mudahan semangat dan kompak ini mampu merajut ukhuwah dan nilai-nilai persatuan serta persaudaraan di negeri yang kita cintai ini. Insyaallah yang hadir ini ibu-ibunya wanita salihah, amin. Insyaallah yang hadir ini ibu-ibunya wanita salihah, amin. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini para orang tua salihah, amin. Insyaallah ibu-ibu yang hadir ini semua adalah para istri yang berbakti kepada suami. Insyaallah ya. Mudah-mudahan lewat berbaktinya kita kepada ridhonya Allah, kepada suami kita, itu yang menjadi jalan ridho Allah untuk memasukkan ibu-ibu, memasukkan kita semua dari pintu surga mana saja yang kita mau, insyaallah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini hari ini luar biasa. Yang hadir banyak pagi ini ibu-ibu ya, daripada ayah-ayah. Ini menandakan ayah-ayah di kota Pontianak ini yang masih hidup tinggal inilah sisanya, ini enggak. Yang lain sibuk urusan. Insyaallah yang hadir ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama kita takzimi, kita muliakan bersama guru-guru kita, para alim, para ulama, para asatiz wa ustazat, para masaikh, para abuya, tuan-tuan guru yang hadir dan duduk bersama kita pagi ini. Kita doakan guru-guru kita adalah orang-orang yang Allah senantiasa berikan sehat, amin. Kita doakan guru-guru kita Allah senantiasa jaga dan lindungi, amin. Kita doakan guru-guru kita Allah senantiasa mudahkan segala urusan dunia maupun urusan akhirat daripada guru-guru kita ini, amin. Mohon izin, mohon maaf membelakangi guru-guru. Bukan maksud saya tidak takzim, tapi ini tempat yang disediakan panitia. Mohon redoknya, mudah-mudahan tidak mengurangi takzim saya sebagai al-fakir ad-dhaif ilallah. Sama yang kita hormati anggota DPR RI Komisi 7 Bapak Haji Alifuddin yang hadir, insyaallah. Beliau luar biasa. Ini kali kedua saya bertemu beliau. Kemarin kami ketemu di Pontianak Utara. Hari ini ketemu di sini. Mudah-mudahan kita doakan beliau menjadi wakil rakyat yang amanah, jadi wakil rakyat yang adil, wakil rakyat yang tidak pilih kasih dalam membela masyarakat, amin. Karena jabatan ini adalah amanah yang besar. Ketika salah digunakan, maka tanggung jawabnya bukan hanya kepada diri sendiri, tapi menyangkut orang banyak.
Maka tak ada kekuatan kecuali doa dari masyarakat yang mampu untuk menguatkan beliau menjadi wakil rakyat yang amanah di tengah-tengah masyarakat. Amin. Sama kita hormati Ketua DMI Kota Pontianak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MTMM yang hadir bersama kita. Fotonya. Mudah-mudahan beliau sehat. Kiai Haji Burhan Syah SAG MPD, Ketua PWI IKADI Kalbar. Sehat guru? Masya Allah. Guru. Masya Allah. Bapak Erliansa SSI MAP, Ketua PD IKADI Kota Pontianak, sekaligus Kepala UPT Pelatihan SDM Kesehatan Kalbar. Hadir? Wakilkan, insya Allah. Kemudian yang sama kita hormati Bapak Wali Kota, orang tua kita di Pontianak ini, Bapak Wali Kota Kalimantan Barat, Pontianak, yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan. Cocok? Pembina Yayasan Iqfah, yang sama kita hormati Bapak Haji Ahsan. Kemudian yang sama kita hormati juga Ketua Yayasan Iqfah Indonesia, Bunda Ustazah Rizky Amalia SPD MPD. Kemudian yang sama kami hormati guru kita, salah satu trainer pengasuh Pondok Pesantren Tunanetra Indonesia, yang hadir bersama kita Ustadz Hadi. Beliau merupakan Ketua Ikatan Cacat Netra Indonesia, Tunanetra. Apa Ustaz? Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Beliau dari Jakarta, Pak. Insya Allah. Tadi sudah dengar beliau baca Quran. Coba Quran kita sama Quran beliau sama atau beda? Quran kita Quran kita sama beliau sama enggak? Sama. Yang beda itu mushafnya. Betul. Sini. Maaf, ini yang ngebaca Quran tadi Ustadz Hadi. Maaf Ustadz Hadi, tadi yang baca nggak bisa ngelihat. Kita sekarang yang bisa ngelihat. Coba bisa baca Pak? Coba bisa baca enggak? Halah, ibu bisa baca enggak? Nggak bisa coba. Nah kita yang pandai ngelihat, kita yang bisa pakai mata nengok keindahan dunia ini aja, kita nggak bisa baca. Nah beliau tuh coba nggak bisa ngelihat indahnya dunia ini, walaupun cuman fata morgana, tapi beliau bisa baca. Beliau nggak Allah kasih lihat cantiknya dunia ini. Kenapa? Allah ingin jaga pandangan beliau. Maka dalam pandangan Allah sebenarnya lebih baik kita atau beliau? Beliau. Kenapa? Beliau tak pernah buat dosa lewat mata. Kita nih pantang tertengok semua jadi dosa. Betul Bu? Pantang terlihat semua jadi dosa. Karena mulut tuh bercakap, karena ada yang ditengok. Kalau tak ada yang ditengok, tak ada yang dicakapkan. Kalau beliau sudah menang, dosa beliau cuma satu aja. Dosa meraba-raba. Itu pun meraba-raba Quran, tak ada dosanya. Kalau kita banyak Pak, betul. Makanya luar biasa beliau ini. Maka masih banyak orang model begini ini di Indonesia yang harusnya mereka tidak jauh dengan Al-Quran dengan keterbatasan yang mereka punyai. Nah tugas kita ngapain Ustaz? Kita bantu mereka, sama-sama kita berjihad, berjuang di jalan Allah. Supaya apa? Orang yang di dalam pandangan manusia memiliki keterbatasan, ternyata mereka bisa sama seperti orang normal macam kita. Mereka bisa baca tulis Quran. Mereka juga ingin bisa belajar agama. Nah tugas kita hari ini orang yang sempurna, yang Allah kasih kesempurnaan, membantu mereka untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah. Dah yuk ngaji. Kira-kira sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa ini Bu?
Itu yang ngomong maghrib kenapa lah yang bercakap? Nggak punya perasaan betul ibu tuh ya. Ya Allah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Hari ini weekend, orang liburan, betul? Banyak orang yang hari ini sibuk aktivitasnya sama keluarga, banyak yang mungkin ngumpul nongkrong sama kawan-kawannya, tapi hari ini pagi ini kita lebih milih untuk duduk di dalam majelis ilmu. Artinya apa? Tanpa kita sadari, ternyata ini kita yang hadir adalah hamba-hamba Allah yang tahu syukur atas nikmat hidup yang Allah kasih sama kita. Betul? Ustadz, iya. Tadi Ustadz Alifuddin sudah menjelaskan, hidup itu harus berkawan sama orang yang susah, supaya kita tahu merasakan nikmatnya orang susah hidup. Orang susah hidup atau orang hidup susah? Coba. Bu, orang susah hidup apa orang hidup susah? Hah? Ayo mikir kita. Orang susah hidup atau hidup susah? Ibu pilih mana? Susah hidup apa hidup susah? Makanya kita suruh dekat-dekat orang yang begitu, supaya kita ini dalam pandangan dunia nggak suka nengok ke atas. Hari ini mungkin kita naik mobil, kita syukur. Kenapa? Masih ada yang naik motor. Kalau hari ini kita naik motor, kita harusnya syukur. Kenapa? Masih ada yang naik sepeda. Kalau hari ini kita naik sepeda, harusnya kita syukur. Kenapa? Masih banyak orang yang jalan kaki. Apalagi hari ini kita jalan kaki, harusnya kita syukur. Kenapa? Banyak orang yang tak bisa ngapa-ngapain, Pak. Lumpuh, kursi roda, banyak hartanya, tapi makan dibatasi. Nikmat nggak hidup begitu itu, Pak? Nggak. Kita lumpuh, Ustadz, bersyukur. Kenapa? Masih Allah kasih hidup. Banyak orang lumpuh itu tak bertahan lama. Selesai. Allah wafatkan. Maka nikmat hidup ini harus kita syukuri. Nah, definisi syukur itu gimana, Ustadz? Ayo, Ibu, Bapak dengar. Definisi syukur itu 3. Berapa? Definisi syukur itu 3. Apa yang 3 itu, Ustadz? Mudah-mudahan dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan, Bang. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini maaf, bukan orang Islam, Bang. Wanita ini orang Yahudi, dia datangi Rasulullah. Kemudian dia bawakan 5 buah jeruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datangi Rasulullah. Dia bilang kepada Rasulullah, mana yang namanya Muhammad? Ada yang namanya Muhammad? Dicari, mana yang namanya Muhammad? Mana? Tunjuk tangan. Dicari sama seorang perempuan Yahudi ini. Mana yang namanya Muhammad? Ana Muhammad. Saya Muhammad. Oh, kau yang namanya Muhammad? Ya. Aku datang jauh-jauh dari kampung membawakan buah tangan untukmu Muhammad. Apa itu? Nih, jeruk. Ini Nabi ngumpul duduk, para sahabatnya juga ikut ngumpul, Pak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ini Umar bin Khattab melihat tingkah wanita yang tak sopan ini kepada Rasulullah. Udah geram, Pak. Ini orang nggak ada sopannya sama Nabi nih. Tapi Umar ditenangkan oleh Rasulullah. Tenang Umar, duduk dulu. Oke lah, makanya aku duduk. Umar duduk, ditenangkan sama Rasulullah. Ini perempuan ini datangi Nabi. Nih, Muhammad, ku bawakan buah tangan dari kampung, ada oleh-oleh jeruk. Silakan kau makan. Nabi buka 1 jeruk, Pak Bu. Dimakan oleh Rasulullah. Sikit pun Nabi tak menyisahkan buah jeruk. Diambil jeruknya lagi, dibuka, dikupas, dimakan lagi. Ini sahabat yang lain pada bingung. Nabi kok hari ini begitu rakus? Kenapa Nabi hari ini begitu tamak? Biasanya Nabi itu ya, kalau ada makanan walaupun secuil, walaupun sedikit,
itu pasti nawari orang. Ini kok Nabi tamak betul ini, kata Umar. Coba tolong ngomong sama Nabi. Umar ini Pak, tipe orangnya beraninya di belakang Nabi. Perkara ngomong langsung nggak berani. Sama macam bapak, beraninya belakang istri, ngomong langsung nggak berani. Ini Umar nih Pak. Tipenya ngomong di belakang, tukang nyampeinnya Abu Bakar. Tapi karena Rasul sedang makan buah jeruk. Ada yang mau lewat lagi? Biar ku sliding dari sini nanti. Ya. Tapi karena Nabi masih makan, nggak mau ganggu orang Pak. Selesai Nabi makan, ini perempuan Yahudi ngomong sama Nabi. Udah habis? Udah. Ya udah, kalau gitu aku pamit. Pergi orang Yahudi ini Pak. Tanpa sedikit pun ngomong kepada Rasulullah. Maksud dan tujuannya nggak tahu kita. Datang ngasih jeruk, habis jeruknya dimakan Nabi, pulang. Baru di situ Abu Bakar ngomong, ya Rasul, kata Umar. Abu Bakar pun cari selamat juga Pak. Ya Rasul, kata Umar, kenapa kau hari ini begitu tamak dan rakus ya Rasulullah? Biasanya engkau kalau makan makanan, pasti kau selalu menawarkan kepada kami. Walaupun kami mau nerimanya pun segan. Paling tidak kau menawarkan kepada kami ya Rasulullah. Tapi kenapa hari ini kau tidak menawarkan makanan itu kepada kami ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Ku tengok engkau begitu menikmati makanan yang hari ini dikasih sama wanita itu ya Rasulullah. Enak rupanya jeruk itu. Apa kata Nabi? Andai kalian tahu Umar, andai kalian tahu Abu Bakar, andai kalian tahu Utsman, andai kau tahu Ali, jeruk yang kumakan tadi nih. Masamnya luar biasa. Masak masam ya Rasul, masam biar tahu kau dulu. Jadi kenapa wajahmu tidak mencerminkan kalau engkau sedang makan buah yang masam ya Rasulullah? Aku takut. Itu makanya nggak ku kasih kalian, nggak ku tawari kalian, itulah yang ku takutkan. Kenapa? Ku tahan makan makanan masam. Sengaja nggak ku nampakkan mukaku kalau aku makan makanan yang masam, supaya yang ngasih itu nggak kecewa. Kalau sempat ku bagi sama kalian, kalian ku kasih, kalian nggak tahan makan masam, muka kalian macam jeruk purut. Ketat muka kalian, cengar-cengir kalian menahankan rasa masam. Aku takut yang ngasih nanti kecewa. Oh, paham kalian? Udahlah kata Nabi, pokoknya yang nggak enak biar aku yang nelan. Yang enak kita makan sama-sama. Tuh Nabi itu Pak. Maknanya apa dari pelajaran ini Bapak Ibu? Pelajaran syukur itu ternyata 3 dari kisah ini. 1, syukur itu ketika dikasih kita harus tahu terima kasih. Nabi dikasih, suruh makan. Ada nggak Nabi protes Pak? Ada nggak Nabi protes? Kalau dikasih, ya diterima Bang. Saya macam ini, dikasih kursi, saya terima, duduk saya. Kalau sudah kita terima ketika kita dikasih, maka yang kedua apa? Nikmati apa yang dikasih itu. Nabi dikasih jeruk masam, diterima, nggak protes Pak. Udah diterima, dinikmati sama Nabi, dimakan sama Nabi, nggak protes Nabi. Kok kecut ya? Kok masam ya? Kan lain sama istri di rumah kan Pak? Dikasih 1 juta, kok segini Bang? Itu namanya nggak menikmati. Kok sedikit kali Bang? Biasanya nggak segini Bang. Itu nggak boleh tuh. Maka ketika dikasih, nikmati. Kalau sudah dinikmati, ini yang paling penting. Apa? Jangan kecewakan yang ngasih. Terima, nikmati, jangan kecewakan yang ngasih. Kita dikasih hidup sama Allah, terima.
Kita dikasih nikmat lapang waktu sama Allah, terima. Nikmati. Nikmatinya cemana? Manfaatkan apa yang Allah kasih sama kita. Dikasih hidup, ya nikmati manfaat hidup itu supaya kita jadi orang yang manfaat. Banyak orang yang hari ini sudah terbujur kaku dalam kubur. Mereka cuma pengen hidup ngumpul bareng kita, Bu. Mereka pengen majelis taklim. Kita pengen ngumpul macam kita nih silaturahim. Tapi pertanyaannya, mereka bisa nggak? Mereka bisa nggak? Bu? Oh Bu? Masih hidup Bu? Astagfirullahaladzim. Tuh orang yang di kuburan bisa nggak ngumpul macam kita begini? Mereka tuh pengen ngumpul macam kita kemari. Mereka pengen ikut pengajian salimah. Tapi kalau mereka kita izinkan ikut, ibu mau nggak datang? Mana mau? Kenapa? Seram sama setan tuh duduk. Tapi itu yang diinginkan mereka. Maka nikmat hidup ini ketika kita dititipkan Allah, jangan pernah kita sombong. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, dia manusia yang punya manfaat banyak kepada orang lain. Manfaat yang banyak bagaimana? Manfaat yang baik. Nah, seburuk-buruknya orang ketika dia dititipkan umur, tapi sedikit sekali amal baik yang dia berikan. Makanya kalau kita minta panjang umur sama Allah, ketika berdoa, jangan cuma minta panjang umur saja, tapi minta panjangkan umur dalam ketaatan. Semakin Allah kasih nikmat hidup, semakin kita taat kepada Allah. Kita minta panjang umur, tapi tidak bertambah umur kita secara otomatis, enggak. Di Lauhul Mahfuz ini udah tertulis nama kita masing-masing. Nama Ucai udah tertulis. Sampai umur berapa dia hidup, ditulis Allah. Ini betul nih Pak. Pak Sekretaris Dinas Kesehatan, itu nama Bapak sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sampai kapan Bapak hidup di dunia Allah. Sampai kapan jadi Sekretaris Dinas. Itu sudah ditulis Allah. Pak Alifuddin sudah tertulis namanya di Lauhul Mahfuz. Berapa periode nanti jadi DPR RI. Sampai kapan beliau hidup. Sudah ditulis. Pak Ahsan begitu juga. Namanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sampai kapan beliau jadi DPR Provinsi. Ternyata cuma 4 periode cukup. Habis itu suruh dakwah. Itu. Sampai kapan beliau hidup di dunia Allah. Allah juga akan sudah tulis. Berapa tahun Kiai Burhan Syah hidup. Itu udah ditulis Kiai. Maka hati-hati awak. Dikasih awak nikmat majelis ilmu nih. Dengarkanlah majelis ilmu itu. Jangan main HP. Itu namanya tak syukur nikmat itu. Langsung diletak HP-nya kan. Kalau nggak gitu asik main HP aja. Iya. Ya. Semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Ketika kita minta panjangkan umur kepada Allah, tidak bertambah umur kita. Paling tidak kualitas hidup kita itu banyak kebaikan di dalamnya. 40 tahun hidup. Ya sudah, 40 tahun itu tetap umur kita. Tapi di dalam usia 40 tahun itu, ternyata Allah lebih banyak berikan kebaikan dan kebermanfaatan. Itu namanya nikmat umur taat tuh, Pak. Banyak orang umurnya sampai ratusan, sampai puluhan tahun, 80, 90. Tapi sedikit sekali kebaikan yang dia buat. Ini namanya orang yang rugi. Bukan rugi lagi, orang yang celaka. Siapa orang yang celaka itu Ustaz? Orang yang celaka itu ketika dia tengok kematian tapi dia tak bisa mengambil pelajaran dari kematian itu. Itu orang yang celaka itu Pak. Dia hari ini tengok orang dimandikan. Dia hari ini tengok orang dikafani. Dia hari ini tengok orang disolatkan. Dia hari ini nengok orang dikuburkan. Tapi dia tak mampu ngambil pelajaran dari apa yang dia tengok nih. Ini orang yang celaka. Maka ketawa malaikat Israel itu menengok kita. Satu hari 70 kali Israel itu memandang wajah kita. Ditengoknya wajah saya. Ya Allah Cai. Kau udah dekat sama mati tapi masih bisa kau lantam mulut kau. Kau Cai.
dah dekat sama mati, tapi masih bisa kau sombong cai. Diketawai Israel kita setiap hari ini Bapak Ibu. Makanya manfaatkan nikmat hidup ini untuk jadi orang yang manfaat lah. Hari ini IKPA hadir mengajak kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Ketika ada kebaikan itu datangi. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang kita perbuat yang mampu mengundang rahmat dan redho dari Allah untuk kita. Dan yang paling penting apa? Jangan kecewakan nikmat hidup yang Allah titipkan kepada kita. Karena nanti orang jangan sampai menyesal ketika dia sudah wafat. Bu, oh bu, ibu-ibunya aja yang rame kayak gitu. Apalagi bapak-bapaknya. Pak, ada orang yang nanti ketika wafat itu nyesal Ustaz. Ada. Siapa orang yang wafat nanti ketika dia wafat dia menyesal? Sahabat Nabi. Namanya Sauban. Sauban kenal bu? Sauban. Oh, orang Pontianak. Sahabat Nabi namanya Sauban ini pak. Ini sahabat yang unik. Soleh kali enggak, tapi Nabi kenal sama Sauban ini. Kenapa Ustaz? Sauban itu uniknya, beliau tak pernah tertinggal berjemaah subuh dengan Rasulullah. Ini Sauban bang. Sauban. Bang. Sauban. Nggak pernah tinggal jemaah subuh sama Nabi. Hebatnya Sauban, itu masjid belum dibuka, Sauban udah nyampe duluan. Kalah ketua BKM masjid. Kalah takmir masjidnya. Padahal takmir masjid yang pegang kunci. Tapi Sauban bisa sampai duluan. Dan hebatnya Sauban ini, beliau kalau sholat itu pak, tak pernah beliau sab di tengah begini, tak pernah. Di sudut-sudut. Sudut. Macam orang inilah, ini kan di sudut-sudut ini kan. Bisa jadi Sauban jilid 2 ini. Sauban tuh begitu pak. Beliau kalau sholat tuh tak pernah mau di tengah. Dia di sudut. Kalau nggak sudut kanan, sudut kiri. Kalau nggak kiri, kanan. Nggak pernah di tengah. Satu subuh, selesai Abdullah bin Ibnu Maktum mengumandangkan azan, maka Rasul dan para sahabat melaksanakan sholat qobliyah. Allahu Akbar, sholat qobliyah. Selesai sholat qobliyah, Abdullah bin Ibnu Maktum ingin mengumandangkan iqamah, Pak. Ditengok sama Nabi setiap sudut, kosong ada sudut di Sabtu, Pak. Apa kata Rasulullah? Abdullah bin Ibnu Maktum, tunggu dulu. Jangan iqamah. Kenapa ya Nabi? Sauban belum datang. Dari mana engkau tahu? Sab di ujung masih kosong. Jadi ternyata ada sab yang memang dikosongkan untuk Sauban. Tuh di ujung masih kosong tuh. Berarti Sauban belum datang. Tunggu dulu, jangan iqamah. Mungkin Sauban sedang di jalan. Oke. Duduk lagi orang tuh berzikir lagi. Fajar sudah mulai naik, Pak. Fajar sudah mulai naik. Maka Rasul menengok, melihat Sauban belum datang-datang juga. Akhirnya Rasul menyuruh Abdullah bin Ibnu Maktum untuk mengumandangkan iqamah. Abdullah bin Ibnu Maktum, biar sajalah. Nanti Sauban mungkin beliau jadi masbuk. Mungkin beliau sekarang sedang di jalan. Silahkan iqamah Abdullah bin Ibnu Maktum. Akhirnya iqamahlah Abdullah bin Ibnu Maktum. Majulah Rasul memimpin sholat subuh. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Rasul melihat saf yang kosong itu pun belum berisi. Saf yang kosong itu pun belum berisi. Rasul langsung berdiri tegak, bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu di mana keberadaan Sauban? Satu pun tak ada yang menjawab, karena tak ada yang tahu. Ditanya lagi oleh Rasulullah,
ada yang tahu di mana rumah Sauban? Tahu ya Rasul. Kalau begitu, sekarang kita pergi ke rumah Sauban. Ngapain? Aku mau tahu kenapa subuh ini Sauban nggak ada di masjid. Oke. Ramailah orang tuh berjalan datang ke rumah Sauban. Ibaratnya, perumpamaannya, jam 6 pagi lah Rasul dan para sahabat tuh berjalan sampai ke rumah Sauban pukul 11 siang, Pak. Pukul 11 siang. Pukul 11 siang, Bu. Jam 6 berangkat, jam 11 nyampe. 7, 8, 9, 10, 11. 5 jam berjalan kaki ke rumah Sauban. Rasul tuh di jalan, begitu nyampe ke rumah Sauban, menangis menengok rumah Sauban. Kenapa? Ternyata ini hamba Allah. Ini umatku yang cinta untuk berjemaah sama aku. Ini umatku yang rindu dengan aku untuk selalu beribadah bersamaku. Bayangkan, kalaulah subuh jam 5 di sini, jam berapalah Sauban berarti berangkat dari rumah, Pak? Jam berapa? Jam 11 malam. Jam 1 malam. Untuk jalan ke masjid supaya tidak terlambat berjemaah dengan Rasulullah. Bapak, kalaulah 5 jam jalan kaki dari rumahmu ke masjid untuk sholat subuh, sanggup? Sanggup, Pak? Dari gaya dudukmu tak yakin aku. Wow, saya cerita lah kita hari ini, Pak. Ustadz, kalau jauhnya rumah dari masjid untuk jalan kaki begitu ke masjid, sanggup? Enggak. Terus terang enggak. Apalagi jam-jam segitu, jam-jam enaknya orang istirahat. Tapi Sauban, dia lawan keheningan malam. Dia lawan dinginnya malam. Demi untuk bisa berjemaah dengan Rasulullah. Menangis Rasul sampai depan pintu rumah Sauban tuh. Siap guru, izin ya. Sehat-sehat ya. Insyaallah, sehat-sehat guru. Masya Allah. Sudah? Lanjut? Lanjut ini? Betul lah. Lanjut ya? Oke. Jadi sampai di rumah Sauban menetes air mata Rasul tuh. Ya Allah, ternyata begini orang berjuang nak ibadah tuh ya. Diketuknya pintu rumah Sauban, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ramai dalam rumah Sauban tuh ya. Dijawab sama yang di dalam rumah Sauban tuh. Waalaikumsalam. Rasul terkejut karena yang menjawab salam adalah seorang perempuan. Apa kata perempuan dari dalam rumah Sauban ini? Siapa di dalam? Siapa di luar? Aku Muhammad. Muhammad Rasulullah. Betul. Kejap ya Rasul, berbukalah pintu itu. Senanglah orang membukakan pintunya. Maaf ya Rasul, lama buka pintunya. Iya, nggak apa-apa. Ditanya sama Nabi, apa betul ini rumah Sauban? Betul ya Rasul. Serius? Serius. Aku mau nanya, kenapa itu ya Rasul? Di mana keberadaan Sauban? Ya Rasul, engkau siapanya Sauban? Aku istrinya Sauban. Nah Sauban mana? Kenapa kau menangis? Ya Rasul, Sauban meninggal kemarin sore ya Rasulullah. Sauban wafat semalam sore. Sauban wafat kemarin sore ya Rasulullah. Wafat, iya. Pantesan kami tunggu-tunggu Sauban di masjid. Sab itu sengaja kami kosongkan untuk Sauban. Ternyata Sauban tak datang sebab dia sudah wafat. Makanya tadi ini disuruh maju. Takutnya yang nggak mengisi itu mati. Maka suruh maju ke depan tadi.
itunya. Wah, dimenangislah istri Sauban ini, Pak. Mendengar kabar berita Sauban menangis, kabar Sauban meninggal, gemetar Rasulullah, berdegup dadanya, seakan-akan tak ikhlas kehilangan sosok seorang umat yang begitu cinta kepada Rasulullah. Meninggal kemarin Sauban, iya meninggal ya Rasul. Ditanya sama Rasulullah, adakah pesan, adakah wasiat yang ditinggalkan oleh Sauban sebelum Sauban itu wafat? Apa kata istrinya? Ada ya Rasul. Ada. Apa pesannya? Ketika dia wafat menjelang sakaratul maut, menjerit dia 3 kali itu ya Rasulullah. Apa jeritannya? Dia menjerit, ya Allah, kenapalah cuman segini? Kenapalah dekat kali? Kalau bisa jauhkan lagi ya Allah. Ini jeritan pertama. Apa maknanya ini ya Rasul? Ternyata ketika Sauban itu sakaratul maut, dibukakan, disingkapkan Allah tabir yang menutupi pandangan matanya. Ternyata orang ketika sakaratul maut itu Bu, ketika orang sakaratul maut itu, ketika dia wafat, kalau dia orang baik, ketika wafat itu sakaratul maut, ditunjukkan Allah kebaikan-kebaikan dia itu. Ditunjukkan Allah balasan kebaikan-kebaikan dia. Maka awak selagi hidup ini buat baik. Jangan awak dipanggil diam, nanti ditanya malaikat pun diam awak. Itu pengaruh itu. Meninggal Sauban tuh, disingkap Allah tabir tuh Pak. Ternyata perjalanan Sauban setiap subuh, malam ke subuh untuk jemaah di masjid bersama Rasulullah, ditunjukkan Allah pahala. Setiap langkah kaki Sauban itu ditunjukkan Allah. Ternyata 5 jam, 4 jam dia jalan kaki dari rumah untuk berjemaah subuh dengan Rasulullah. Ditunjukkan Allah besar pahala itu. Luar biasa pahala itu. Karena besar pahala itu, menyesal Sauban. Kalau tahulah 4 jam setiap hari aku berjalan ini, pahalanya lebih besar. Pahalanya besar. Kalau bisa, aku minta masjid itu kalau bisa jauh lagi ya Allah. Nyesal kali aku. Kenapa jaraknya cuma 4 jam? Kalau bisa 10 jam berjalan sanggup aku ya Allah. Kalau tahu yang 4 jam ini pahalanya sebesar ini. Coba. Ditunjukkan Allah. Itu maknanya. Apalagi yang dijeritkan oleh Sauban. Sauban menjerit kembali. Ya Allah. Kenapalah yang bekas? Kenapa harus yang second? Second tahu? Di sini bahasanya apa sih? Bekas, elong, apa sih? Lelong. Bekas tuh lelong di sini kan? Kenapalah yang bekas? Kenapalah yang lelong? Kenapalah nggak yang baru aja katanya? Tahu gini bagus yang baru. Kenapalah yang lelong? Kenapa yang bekas? Kenapa yang second? Kenapa harus yang bekas? Harusnya yang baru aja lah, kata Sauban. Apa maknanya ini ya Rasul? Maknanya ketika Sauban wafat itu disingkap Allah tabirnya. Ternyata pernah dia satu ketika dalam perjalanan ke masjid, dia bertemu dengan orang yang waktu itu Pak kedinginan. Kedinginan orang itu. Ditengoknya kedinginan, ternyata Sauban itu punya jaket. Jaket tahu? Di sini bilang jaket apa? Oh jaket. Ya benar Pak. Ditengoknya orang ini kedinginan, dibukanya jaketnya, dipakaikan sama orang yang kedinginan ini. Pakailah jaketku ini supaya kau nggak kedinginan. Betul ini Tuan, betul. Ternyata jaket itu jaket bekas. Bukan jaket baru. Dikasihnya lah sama orang yang kedinginan. Udah nggak usah kau pulangkan ini.
Kau bawa pulang aja. Yang penting kau pulang nggak kedinginan. Kau sanggup nggak pakai jaket tuan? Sanggup, aku orang kuat, kata Sauban. Pakai aja lah jaketku nih, bawa pulang, nggak usah dipulangkan. Oke, makasih tuan. Iya, ternyata ditunjukkan Allah pahala ketika Sauban memberi barang bekas tuh Pak. Dikasih Allah pahalanya besar. Maka Sauban menyesal. Kalau ngasih yang lelong, kalau ngasih yang bekas, kalau nggak ngasih yang baru saja, pahalanya sebesar ini, apalagi aku ngasih yang baru. Pasti pahalanya lebih besar daripada ini. Nyesal kali aku. Kalau tahu begini, bagus aku pulang. Kuambil jaketku yang baru yang belum pernah kupakai, kata Sauban. Ternyata ditunjukkan Allah kebaikan itu, Pak. Ini jeritan kedua. Jeritan ketiga apa? Dia menjerit begini, ya Rasulullah. Kenapalah cuman separuh? Kenapalah cuman sebahagian? Kenapalah nggak semuanya? Kenapalah harus kubagi dua? Kenapa nggak kukasih semua? Itu jeritan Sauban. Apa maknanya nih ya Rasul? Ternyata kata Nabi, Sauban tuh pernah pulang dari masjid, selesai sholat subuh berjemaah dengan Rasulullah. Sauban nih sarapan Pak. Sarapan Sauban tuh, sehingga dia makan apa sarapan di sini yang populer? Hah? Roti canai. Roti canai lah ya. Makanlah dia roti canai. Pesan minumnya, minum apa lah? Teh hangat. Ya, teh hangat lah. Ku ikutilah selera orang tua. Makan roti canai, minum teh hangat. Bu, ketika Sauban makan roti canai sama minum teh hangat nih, ndak sengaja datang pengemis Pak. Datang pengemis. 3 hari belum makan. 3 hari belum makan. Mari sini, makan sama aku bareng. Dimintanya Pak, gelas 1 lagi ya. Oke, sama piring 1 lagi. Dikasihlah gelas sama piring lagi. Dibagi 2 roti canai itu Pak. Dibagi 2 roti canai itu Bu. Rap, dipotong. Nih makan. Teh hangat tuh tadi Pak, dibagi 2. Kau sebagian, aku sebagian. Duduk, kita nikmati sama-sama. Ternyata ketika wafat ditunjukkan Allah kebaikan itu. Ditunjukkan Allah pahalanya. Menyesal Sauban. Kalau ngasih separuh saja, kalau bagi 2 aja pahalanya begini besar, apalagi ku kasih semua. Kalau tahu aku ngasih separuh, ngasih sebahagian pahalanya besar, bagus, biar aku lapar. Ku kasih dia semua. Yang penting aku dapat pahala dari Allah Ta'ala. Itulah yang dijeritkan Sauban itu Pak. Maknanya Pak, selagi dikasih Allah nikmat hidup nih, jangan awak sampai menyesal macam sahabat Nabi ini. Selagi ada kebaikan di depan mata kita, berfastabikul khairatlah kita dengan kebaikan itu. Karena kita tidak tahu kebaikan itu sebesar apa pahala dan ganjarannya serta fadilah dan keutamaannya yang akan Allah berikan kepada kita. Nyambung. Ini nyambung. Ini bahasaku ngerti kan? Paham kan? Gini, paham nggak paham ngomong paham aja biar cepat ini. Minta tolong aku ya. Ini udah waktunya makan siang ini ya. Ya. Tapi ini judulnya supaya iman, cinta, peduli dan kolaborasi itu tercipta menuju Ramadan. Ya salah satunya apa? Kita belajar dari sahabat Rasulullah. Bagaimana ketika dia berjuang untuk ibadah kepada Allah. Bagaimana dia peduli kepada sesama di saat orang susah. Bagaimana dia peduli kepada sesama di saat orang membutuhkan. Ini pelajaran iman yang luar biasa dari sosok seorang Sauban Pak. Maka hari ini iman itu, kepedulian itu harus ditempa dari sekarang. Hari ini Iqbal datang menunjukkan berpastabikul khairat. Kita awali dari sini sebelum Ramadan itu datang menghampiri kita. Iman yang hebat adalah iman yang ditempa sebelum datang Ramadan. Karena Ramadan itu bulan yang sakral.
Ramadan itu adalah bulan yang luar biasa. Bulan yang diharap-harapkan kedatangannya oleh orang yang beriman kepada Allah. Makanya bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kenapa enggak ya ayyuhal muslim? Kenapa enggak wahai orang Islam? Enggak. Karena orang Islam ini belum tentu beriman, Pak. Tapi kalau orang beriman sudah pasti taat kepada Allah. Banyak orang ngaku Islam tapi tak punya iman. Begitu puasa datang dia tak berpuasa. Setan diikat, dia tak berpuasa, makan di depan orang puasa. Itu setan yang lepas itu. Jangan awak jadi setan. Ketika bulan Ramadan tuh, setan tuh diikat. Kalau setan yang lain aja bisa diikat, tapi awak berani tak puasa dan makan di depan orang yang puasa, berarti kelakuan awak jauh lebih parah daripada setan. Angkat tangan, cukuplah setan itu angkat tangan sama kelakuan Fir'aun. Fir'aun ibu kenal? Bu? Oh bu? Fir'aun ibu kenal? Fir'aun orang Pontianak. Jangan macam Fir'aun. Fir'aun itu angkat jempol itu. Setan itu angkat jempol sama Fir'aun. Apa kata setan? Hebat kau Fir, mantap kau Fir, kata setan. Sesetan-setannya aku Fir, tak pernah aku ini Fir mengaku Tuhan. Kau manusia ngaku Tuhan. Hebat kali kau Fir. Sambutlah Ramadan ini dengan iman. Nyambutnya kapan? Bukan pas waktu Ramadan datang, tapi menyambut Ramadan sebelum Ramadan. Iman dan kepedulian itu sudah mulai kita latih. Kenapa begitu Ustadz? Karena Rajab dan Sya'ban ini adalah bulan gerbang menuju kepada Ramadan. Gak usah kita cerita Ramadan, Pak. Payah ngajak ibu-ibu nih. Orang cakap dia cakap payah. Malas aku kadang-kadang ya. Makanya perempuan ini banyak masuk dosa daripada kita laki-laki, Pak. Karena Ustaz cakap dia cakap, mending bapak diam aja nunduk gitu. Entah nunduk dengar, entah nunduk ngantuk, nggak tahu lah. Yang penting diam. Orang ini awak bercakap, dia bercakap juga. Makanya payah betina nih. Salah menyalahkannya kau kata dia. Padahal dia yang bercakap dari tadi. Nanti Ustadz yang disalahkannya. Ustadznya entah apa yang disampaikan tadi. Padahal dia yang bercakap. Setengah mampu surat leher awak keluar. Tapi dia tinggal awak bercakap. Nanti awak yang disalahkan. Entah apa yang disampaikan Ustadz tadi juga tadi. Padahal mau keluar urat leher awak bercakap. Pak, jangankan. Udah gak usah cerita aja kau. Malas aku. Dari tadi ditanyain diam aja. Dengar ya. Jangankan kita masuk kepada Ramadan, kita masuk masjid ini punya persiapan nggak? Pak. Rame tapi suaranya suara itu tidak semua suara aurat. Ngaji itu sampai khatam. Jangan ngaji awak tak khatam, lama datang cepat pulang. Tidak semua suaramu itu aurat, Bu. Suara yang aurat tuh satu, suara yang ketika kau bercakap naik syahwat jantan tuh. Jadi jangan malas-malas bercakap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah itulah suara yang menaikkan syahwat itu. Itulah suara aurat itu. Tidak semua suara perempuan itu aurat. Ngaji awak itu harus khatam. Yang kedua, suara yang menimbulkan maksiat ketika perempuan berbicara. Itu baru aurat. Menyanyi dia. Matikan lampunya dong. Semakin menyala, bergoyang orang karena dia menyanyi. Itu baru suara yang aurat. Ngaji ini tak boleh mengkerdil-kerdilkan pemahaman. Al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan amaliyah. Ditanya Ustadz diam, merepet panjang repetannya. Nah, itu berdosa. Maka ayo kita ngaji. Kita jangankan nyambut Ramadan ya. Kita masuk ke masjid ini aja kita punya persiapan kok. Apa persiapannya? Satu bang, tengok perhatikan. Sebelum kita masuk masjid, kita kan periksa badan kita dulu. Ya kan? Sebelum masuk kita tengok tapak kaki kita tuh. Ada nggak kotoran yang nyangkut? Betul ya Bu ya? Bersih badan kita. Kita tengok baju kita. Ada nggak kotoran yang lengket? Oh badan bersih, pakaian bersih. Apa langsung masuk? Enggak. Kita mikir dulu.
masih ada nggak wudhuku tadi pagi ya? Nggak ada wudhuku. Kan nggak langsung masuk. Kemana kita? Ke tempat wudhu dulu kita. Nah ini perkara masuk masjid, kita harus punya persiapan. Apalagi kita mau menyambut datangnya Ramadan. Maka apa yang kudu kita siapkan? Satu, iman yang mantap. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menyambut datangnya Ramadan dengan iman yang baik, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Coba, maka iman, belajar iman itu dari kisah Sauban ini. Bagaimana hebatnya perjuangan beliau untuk sama-sama ibadah bareng Nabi. Bagaimana hebatnya beliau menolong orang ketika membutuhkan. Dan bagaimana hebatnya beliau ketika berbagi di saat beliau juga butuh dengan apa yang harus dia bagi kepada orang lain. Maka iman itu harus kuat. Yang kedua, apa yang kudu harus kita bersihkan Ustadz? Hati. Bagaimana membersihkan hati? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati kita tuh tenang. Ingat, salah satu hadis tasawuf mengatakan setiap sesuatu itu ada pencucinya, dan pencuci hati itu adalah zikrullah. Jelas ya? Setiap sesuatu ada pencucinya, dan pencuci hati zikrullah. Ketika hati zikir kepada Allah, ketika hati mengingat Allah, ketika hati terus-terusan menyebut nama Allah, maka inilah yang dikatakan Allah di dalam Quran surah Al-Anfal. Tanda-tanda orang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah, bergetar hatinya, timbul rasa takutnya, teringat akan dosa-dosanya, sampai meneteskan air mata karena teringat dosa-dosanya. Sebanyak air mata menetes, disitulah Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Maka bersihkan hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam berapa ini zuhur? 11.59. Oh sudah mau zuhur ya? Masya Allah. Oke lah, kalau begitu mantapkan iman, perbanyak bersyukur. Ingat, syukur itu terima, nikmati, dan jangan kecewakan yang ngasih. Yang kedua, mantapkan iman kita, karena iman butuh perjuangan, iman butuh pengorbanan, dan iman itu butuh cucuran keringat, butuh hati yang besar. Di saat kita butuh, ternyata orang banyak yang lebih butuh. Dan yang ketiga, persiapkan hati kita, bersihkan dari penyakit hati dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Karena zikir adalah alat pencuci untuk membersihkan hati dari penyakit hati. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita dan nasihat buat saya yang menyampaikan. Ila liqa ma salama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ucai masih di sini beliau istirahat terlebih dahulu ya, minum terlebih dahulu karena nanti akan ada beberapa poin penutup untuk kita semua hadir kajian bulan Ramadan ini. Saya juga akan diberikan doa bersama. Namun sebelumnya beliau istirahat, kita saksikan terlebih dahulu. Kita sebagai manusia yang harus bersyukur sesuai Ustaz Ucai Dura. Kita akan peduli pada seluruh umat muslim di dunia, termasuk saudara kita yang ada di Palestina, dan juga termasuk saudara kita para santri di Tunanetra yang akan terus belajar Al-Quran.